Wabarakatuh. Setelah dibaca atau diulas oleh Bung Maniro tentang puisi ini, saya sepakat bahwa tentang cerpen ini saya sepakat bahwa ketidakutuhan dalam sebuah cerpen. Yang pertama yang saya komentari adalah tentang saya meyakini bahwa sebuah cerpen itu yang baik adalah yang meyakinkan. Terutama yang pertama yang meyakinkan. Yang pertama itu adalah persoalan tokohnya. Karena seorang penulis dia menciptakan cerpen, yang pertama-tama itu kan menghadirkan sebuah tokoh, terus kemudian lahirlah peristiwa dari tokoh tersebut, kemudian muncullah cerita gitu. Nah, yang pertama dari persoalan tokoh Mbah di sini kurang utuh jika disebut sebagai sang penyair atau tokoh sebagai Mbah gitu, sebagai Mbah sebagai yang tua gitu, sebagai yang tua. Yang pertama terbukti dari narasinya di sini, yaitu kenapa dia harus ada narasi seumpamanya dia semakin sesenggukan gitu, menangisnya itu semakin sesenggukan gitu. Itu kan menggambarkan sebuah tokoh anak gitu kan, tokoh anak gitu yang cengeng dan sebagainya gitu. Hal-hal semacam itu hadir di sini. Kenapa kok di situ mengganjal dalam pikiran saya? Karena di depan atau yang sebelumnya tidak ada ulasan bagaimana tokoh bisa semakin sesenggukan dalam menangis itu gitu. Ketika menangis gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian ada sebuah narasi, dan rupanya Mbah Puisi tidak suka jika aksinya itu banyak orang yang mengetahuinya. Lah kenapa? Kan dia itu tanpa disuruh apa-apa, tanpa disuruh siapapun gitu. Kenapa dia kalau tidak suka diketahuinya harus membaca di jalan-jalan gitu, di tempat umum malah gitu kan, sepertinya itu. Lalu dia menjelaskan dirinya, dan rupanya Mbah Puisi tidak suka jika aksinya itu banyak orang yang mengetahuinya. Kenapa dia tidak di dalam kamar saja gitu? Semuanya itu iya. Itu kan keanehan yang terjadi di sini gitu, yang mengganjal, sehingga seorang tokoh tidak meyakinkan gitu tersebut. Terus kemudian ada kata mulai mendobrak pintu ya. Kenapa tidak harus kudobrak pintu gitu? Kudobrak pintu itu, mulai kudobrak itu kan mulai gimana itu? Ada sebuah peristiwa proses ya, mulai kudobrak itu. Semestinya itu dalam keadaan yang sangat genting melihat Mbah terkapar atau tidak ada sahutan di dalam, langsung kudobrak pintu, bukan mulai kudobrak pintu gitu. Semakin itu gitu. Cuman puisi di sini cerpen di sini yaitu diselamatkan oleh kata-kata terakhir dari si Mbah tadi itu, yang bunyinya begini katanya, lahirlah, berkaryalah, dan matilah dengan damai. Mungkin itu yang dimaksud dalam gagasannya seorang penulis gitu. Jadi diselamatkan dengan itu, cuman di depan itu nggak berfungsi apa-apa, semacam itu. Terus kemudian yang kedua yaitu adalah tokoh aku ya. Tokoh aku saya merasakan di sini meskipun dia hadir atau berbantahan dengan tokoh Mbah, itu kayaknya ada di luar teks gitu. Artinya tidak terjadi dialog seutuhnya dengan si Mbah gitu. Ada di luar teks dia gitu. Cuman dia membicarakannya bahwa tokoh Mbah ini akan seperti ini, gitu. Semacam itu. Itu ya, itu mungkin dari pandangan saya tentang cerpen ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengingat apa yang kita diskusikan pada malam hari ini tentang cerpen dari Mas Yankai.
di mana saya sendiri setuju apa yang dikatakan oleh Maniro dan juga Habibie bahwa cerpen ini narasinya juga kurang begitu dalam cerita yang dari cerita cerpen ini kurang kena. Artinya apa yang dikatakan Mas Maniro tadi bahwasanya tentang orang gila, bahwasanya Maniro mengatakan belum tentu itu gila. Tapi saya ini bertanya-tanya kepada sang penulis, apakah sang penulis ini memang menyembunyikan dari hasil cerpen ini, apakah ini memang kenyataan sehingga disembunyikan, takut orang itu apa memang benar gila atau memang tidak gila. Tapi kalau menurut isi cerita ini, saya rasa ini adalah suatu kenyataan, ya, suatu kenyataan, sehingga kenyataan ini ditulis dalam suatu cerpen, tapi di mana Mas Yangkai ini menutupi dari kenyataan tersebut. Setelah saya lihat, karena setelah membaca puisi cerpen ini dari awal sampai akhir, saya teringat juga, ya, saya punya teman juga hampir sama juga dengan isi cerita yang ini. Mungkin dengan cerita itu Mas Yangkai ini takutnya untuk membeberkan dari semua. Sebenarnya kalau memang cerita ini beneran dipublikasikan lewat cerpen ini, rasanya ini bagus kalau tidak disembunyikan, ya, dari isi cerita. Karena ini enggak, maksudnya ini, ya, ada teman, ini mungkin temannya Mas Kai, memang temannya Mas Kai yang memang benar-benar gila, ya, karena gara-gara untuk menjadi penyair. Bisa juga ini, ya, untuk menjadi penyair, sehingga Mas Yangkai ini karena merasa temannya itu untuk dijadikan cerpen, sehingga disembunyikan. Padahal kalau tidak disembunyikan tentang keberadaan teman dari beliau ini, makanya lebih bagus. Tidak tahu apakah itu benar, apakah tidak. Saya kira itu benar, ya. Saya kira itu benar, adalah suatu kisah kenyataan yang ditulis lewat cerpen, tapi sang pencipta cerpen ini enggan untuk menceritakan kenyataan tersebut. Mungkin itu, dan tolong nanti apakah benar apakah tidak untuk Mas Yangkai, nanti tolong dijelaskan kembali. Saya melihat cerpen ini, saya kemarin sempat baca di webnya itu, dan cerpen ini saya melihat sangat dramatis sekali, ya. Saya melihat tidak kepada bagaimana membuat cerpen yang baik dengan kata-kata yang baik, tapi saya melihat bahwa puisi cerpen ini sebuah gambaran kehidupan dari seorang penyair. Ceritanya dramatis, sangat dramatis sekali, bahwa di lingkungan kita, mungkin di negara kita itu, seorang penyair atau seorang penulis dengan banyak karya itu nyaris tidak dihargai. Jadi di awal dari beberapa paragraf yang ditulis itu,
menggambarkan sebuah kehidupan seorang penyair yang jauh dari kata kaya, bahkan dari kata yang normal dalam kehidupan keseharian. Bahkan kalau asap nikotin dia gambarkan ruangannya pengap karena asap nikotin, saya yakin itu rokoknya kelobot bikin sendiri malah. Itu menggambarkan bahwa dunia literasi itu sangat asing dan nyaris tidak dihargai. Itu melihat dari beberapa tulisan di awal. Kemudian ada sebuah dialog. Saya ingin belajar mengarang pada Mbah. Dia kaget kan, si Mbah puisi ini kaget. Loh, kok masih ada orang yang ingin belajar menulis? Kok masih ada di zamannya sekarang itu yang orang-orang pada sibuk dengan dunianya masing-masing, semuanya berburu uang, kekayaan, sibuk dengan androidnya masing-masing. Ini kok ada orang yang masih mau belajar pada dunia literasi. Ini kan sebuah keanehan menurut Simbah itu. Itu poinnya bagi saya itu ya. Jadi digambarkan betapa tragisnya seorang penyair. Kemudian poin yang kedua itu ternyata ada satu orang yang masih mau belajar ke saya, walaupun tidak ada penghargaan secara materi. Ternyata Simbah puisi itu merasa dihargai dengan kegagetannya itu. Loh, kamu mau belajar, disuruh siapa? Disuruh Tuhan. Ternyata ini lagi ya. Ternyata masih ada seorang yang mau bersahabat dengan Mbah. Aku bangga, aku bahagia. Karena memang mungkin seorang penyair ya, hidup di dunia yang lain yang berbeda dari kebanyakan orang, sehingga ini dianggap bahwa ini sebuah kebanggaan. Loh, ini ternyata ada orang yang mau hidup dengan dunia saya dan mau bersahabat dengan saya. Jadi sebuah gambaran walaupun tidak utuh, penulis ini menggambarkan bagaimana kehidupan dunia penyair yang terasing dari lingkungannya itu. Loh, saya bangga, ternyata masih ada orang yang mau bersahabat dengan saya. Ini kan berarti dunia penyair itu dianggap dunia yang asing, dan ketika ada orang datang itu, ini ternyata ada orang yang masih mau bersahabat dengan saya, yang saya hidup pada dunia yang terasing dari lingkungan sekitarnya, yang sudah hedonis, kapitalis, dan dunia-dunia lain yang di luar dianggap sudah mapan. Dramatisnya dari cerpen ini, ternyata penyair itu meninggal dalam kata arti jauh dari kesempurnaan meninggalnya seorang tokoh yang lain. Nyaris tidak dihargai, hidup di gubuk reot gitu ya, dengan kehidupan yang sangat papa ya. Menurut saya ini sebuah gambaran, walaupun tidak utuh, saya ulangi lagi, walaupun tidak utuh, Mas Yankai ini mencoba menarasikan sebuah kehidupan seorang penyair di dunia cerpen. Saya sangat mengapresiasi ini, dan menjadi catatan penting bahwa dunia literasi bagi kita itu dunia baca, bahkan itu nyaris hampir tidak ada di lingkungan kita. Makanya kita perlu menghidupkan kembali dunia-dunia semacam ini, agar kemudian buku, tulisan-tulisan itu tidak menjadi asing lagi. Terima kasih, bisa disambung dengan yang lain.